Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairudin, bertugas di SDN 019 Pematang Tinggi selaku calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Pelawan, akan memaparkan aksi nyata modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Sebelum saya memaparkan aksi nyata, kita ulang kembali apa saja nilai dan peran guru penggerak. Untuk nilai guru penggerak ada 5. Yang pertama berpihak pada murid, yang kedua mandiri, yang ketiga reflektif, yang keempat kolaboratif, dan yang kelima inovatif. Sedangkan untuk peran guru penggerak juga ada 5. Yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran, yang kedua menjadi coach bagi guru lain, yang ketiga mendorong kolaborasi, yang keempat mewujudkan kepemimpinan murid, dan yang kelima menggerakkan komunitas praktisi. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang pengembangan diri saya sederhana yang dapat saya lakukan dari sekarang. Dimulai dari menerapkan pembelajaran berpihak pada murid. Aksi nyata yang saya lakukan yaitu kegiatan yang didominasi oleh aktivitas murid dalam pembelajaran. Aksi nyata yang kedua yaitu menggunakan media pembelajaran yang relevan. Dan yang paling baru saya lakukan aksi nyata adalah membuat kesepakatan kelas. Teman-teman, saya ingin mempresentasikan hasil studi narkoba. Pertama, apa itu narkoba? Menurut saya, narkoba adalah narkotika dan obat-obatan terlarang. Yang kedua, mengapa peredaran narkoba semakin meluas? Menurut saya karena diperdagangi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, apa dampak penggunaan narkoba bagi pengguna? Menurut saya akan merugikan organ tubuh kita. Coba kalian tunjukkan negara Indonesia. Ini Pak. Oh, enggaknya dari Indonesia. Coba kalian tunjukkan benua Afrika. Benua Afrika. Ini Afrika nih. Iya. Coba kalian tunjukkan negara Brasilia. Brasilia. Brasilia mana Brasilia? Mana yang Brasilia? Ini Brasilia ya. Kalian tunjukkan coba Samudra Pasifik. Samudra Pasifik. Ini Pak. Iya, Pak. Ya. Kemudian kalian tunjukkan benua Australia. Benua Australia. Iya, baik Pak. Mana? Ini. Betul.
Refleksi selama proses menjalaninya, murid terlihat lebih aktif dalam pembelajaran dan pembelajaran terlihat lebih hidup. Memang awalnya terkesan agak ribut. Mungkin hal ini karena antusiasme murid mengikuti pembelajaran sangat tinggi, tetapi anak merasa pembelajaran sangat menyenangkan dan materi dapat terserap dengan baik. Perasaan yang saya alami adalah dengan kegiatan seperti ini, saya tidak perlu sering-sering mengingatkan kepada murid untuk memperhatikan apa yang saya jelaskan. Murid dengan sendirinya dapat fokus dengan materi yang mereka pelajari dengan kegiatan atau dengan media yang ada. Untuk aksi nyata nilai guru penggerak yang kedua yaitu mandiri. Untuk aksi nyatanya saya sudah mengikuti beberapa pelatihan-pelatihan secara daring tentang pendidikan tentunya, tanpa harus menunggu panggilan pelatihan dari Dinas Pendidikan. Untuk refleksi selama proses menjalaninya, untuk saat sekarang ini pelatihan tidak harus dilakukan secara tatap muka. Dengan mengikuti pelatihan secara daring, saya dapat mengikutinya dengan baik tanpa meninggalkan keluarga dan dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Bahkan tidak mengganggu jam mengajar saya, dan yang lebih lagi adalah narasumber yang menyajikan sangat luar biasa dan sangat piawai dalam mengisi materi pelatihan daring tersebut. Saya merasa terfasilitasi untuk perasaan yang saya alami ya. Dengan adanya pelatihan daring, saya dapat mengembangkan diri saya secara mandiri tanpa harus menunggu panggilan Dinas Pendidikan untuk mengikuti pelatihan. Karena jika menunggu panggilan dari Dinas Pendidikan, belum tentu dapat giliran mengikuti pelatihan sebulan sekali. Dengan pelatihan daring, saya dapat mengikuti pelatihan 1-2 jenis pelatihan dalam 1 bulan. Kemudian untuk nilai reflektif aksi nyata yang sudah saya lakukan adalah mengajak murid saya untuk menilai pembelajaran yang sudah saya lakukan dengan menuliskan perasaannya pada sticky notes tanpa diberi nama, kemudian ditempel di kertas plano. Kemudian aksi nyata reflektif selanjutnya adalah mengevaluasi dari hasil pembelajaran murid untuk dijadikan bahan perbaikan pembelajaran selanjutnya. Terus kemudian refleksi selama proses menjalani ketika murid disuruh menuliskan perasaannya dalam sticky notes, mereka pertama kali merasa aneh. Setelah dijelaskan baru mereka memahami apa yang saya maksudkan. Mereka dapat dengan leluasa menuangkan perasaannya dalam sticky notes karena tidak diberi nama. Setelah mereka tempel dalam kertas plano, ada yang menanggapinya positif, ada juga beberapa anak yang memberikan tanggapan negatif. Kemudian perasaan yang saya alami adalah dengan kegiatan seperti itu dapat mengukur seberapa banyak yang menyukai pembelajaran yang saya laksanakan, sehingga saya harus memperbaiki apa yang menjadi tanggapan negatif dari murid. Untuk evaluasi pembelajaran, saya merasa ada beberapa materi yang belum terserap dengan baik oleh murid dan menjadi landasan ke depan untuk memperbaikinya juga. Kemudian nilai guru penggerak yang keempat adalah kolaboratif. Nah, untuk aksi nyata yang pertama saya mencoba untuk mengajak rekan sejawat untuk berdiskusi tentang permasalahan pembelajaran yang ada. Yang aksi nyata yang kedua yaitu saya juga merintis
membuat komunitas praktisi sebagai wadah penyaluran ekspresi guru untuk berbagi. Dan kemudian aksi nyata yang ketiga yaitu juga berkolaborasi dengan murid dalam menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Sebagai refleksi selama proses menjalani tiga hal di atas, dalam hal berdiskusi dengan rekan sejawat dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk pembelajaran berikutnya. Dalam hal merintis komunitas praktisi memang tidak mudah, yaitu harus dapat meyakinkan rekan guru mengikutinya bahwa hal itu sangat penting dengan profesi kita. Ada yang beranggapan mereka harus melakukan serentetan tugas dari saya. Ada juga yang beranggapan ada yang jadi mentor dan jadi peserta. Jadi saya harus telaten untuk menjelaskan fungsi dari komunitas praktisi tersebut. Dalam hal kolaborasi dengan murid, saya mengadakan tanya jawab bagaimana sebaiknya pembelajaran dilakukan agar mereka merasa nyaman dan menyenangkan. Kemudian untuk perasaan yang saya alami dalam kegiatan tersebut, dalam hal diskusi dengan rekan sejawat, merasa terbantu memecahkan permasalahan terutama latar belakang murid. Dalam hal merintis pembentukan komunitas praktisi, saya merasa bahwa selama ini masih banyak yang salah paham tentang adanya kegiatan komunitas praktisi. Dalam hal kolaborasi murid, saya merasa bahwa kita terbantu dengan masukan dari murid tentang pembelajaran yang bagaimana yang dapat membuat mereka nyaman dan menyenangkan. Kemudian untuk nilai guru penggerak yang terakhir yaitu nilai inovatif. Aksi nyata yang saya lakukan yaitu melakukan pembelajaran berbasis permainan dengan platform ClassPoint. Dengan ClassPoint saya menciptakan permainan yang di dalamnya saya sisipkan materi pembelajaran. Sebagai refleksi selama proses menjalaninya dengan ClassPoint, murid merasa lebih aktif dan berlomba-lomba untuk memberikan respon paling cepat, karena nanti ketika memberikan respon dengan cepat dan benar akan mendapatkan reward dan masuk dalam daftar leaderboard yang merupakan jawara dalam permainan tersebut. Perasaan yang saya alami dalam kegiatan tersebut adalah dengan permainan tersebut akan memacu murid untuk berkompetisi dalam hal memberikan respon dengan cepat dan benar. Permainan ini juga dapat meningkatkan keterampilan dalam menggunakan teknologi sebagai sarana belajar, sehingga dapat membantu murid untuk mengeksplorasi lebih dalam lagi tentang materi yang dipelajarinya. Demikian aksi nyata yang sudah saya laksanakan pada modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Semoga dapat mengembangkan lagi aksi nyata dengan kegiatan yang lebih variatif ke depannya untuk menerapkan nilai dan peran guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.